Di sebuah negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, ekonomi sering terasa sangat jauh. Ia hidup di ruang rapat kementerian, di layar investor, di grafik yang tidak semua orang pahami. Namun sesungguhnya, ekonomi selalu kembali ke tempat yang sama, ke meja makan, ke harga kebutuhan sehari-hari, ke isi dompet, dan ke rasa aman tentang hari esok. Ketika rasa aman itu mulai terganggu, publik mulai bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengendalikan keadaan? Dan di Indonesia, pertanyaan itu sering berujung pada satu kursi yang sangat sunyi, kursi Menteri Keuangan. Hari ini, salah satu nama yang berada dalam sorotan adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi pendukungnya, Purbaya adalah teknokrat, seorang ekonom yang percaya pada data, orang yang terbiasa berpikir rasional, pengelola risiko. Namun bagi para pengkritiknya, ia mulai dianggap simbol dari sesuatu yang lebih besar. Jarak antara optimisme pemerintah dan kecemasan masyarakat. Kritik terhadap Purbaya membesar ketika kondisi ekonomi terasa makin berat bagi sebagian masyarakat dan pelemahan rupiah menjadi perhatian luas. Sebagian orang mulai bertanya, apakah pemerintah benar-benar mengendalikan keadaan? Namun, apakah semuanya sesederhana itu? Apakah seorang menteri keuangan bisa dinilai hanya dari kurs mata uang? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke awal. Karena kisah ini bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang APBN, bukan hanya tentang rupiah, tetapi tentang seorang manusia yang dipercaya menjaga kas negara ketika rasa percaya mulai diuji. Ada satu hal yang jarang dibahas tentang Purbaya. Ia tidak datang dari jalur klasik ekonom. Latar awalnya justru teknik, dunia yang mengajarkan bahwa setiap persoalan memiliki pola, bahwa sistem bisa dipahami, bahwa masalah bisa diurai, selama datanya cukup, selama modelnya tepat. Cara berpikir seperti itu membentuk sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Pendekatan teknokratis, analytis, percaya angka, percaya perhitungan, dan percaya bahwa jika data dipahami dengan benar, masalah dapat dikendalikan. Dalam banyak situasi, karakter seperti ini adalah kekuatan, terutama saat negara membutuhkan disiplin. Namun ekonomi modern tidak hanya bergerak karena angka. Ekonomi bergerak karena psikologi, karena ekspektasi, karena rasa percaya. Investor membeli keyakinan. Masyarakat hidup dari pengalaman sehari-hari. Dan seringkali pengalaman terasa lebih nyata daripada statistik. Di balik jabatan tinggi, ada sisi personal yang jarang terlihat. Purbaya dikenal relatif menjaga kehidupan keluarganya, jauh dari sorotan. Tidak banyak kontroversi pribadi, tidak banyak panggung glamor. Sebagai suami dan ayah, ia cenderung tampil low profile. Namun dalam kepemimpinan, karakter personal sering ikut membentuk cara seseorang bekerja, bahkan ketika keadaan tidak selalu tenang. Ketika Purbaya dipercaya memegang kursi Menteri Keuangan, harapan terhadap dirinya sebenarnya tidak kecil. Sebagian pelaku pasar melihatnya sebagai teknokrat yang memahami mesin fiskal negara. Seseorang yang mampu menjaga anggaran tetap sehat, namun tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Di awal, optimisme terasa cukup besar. Narasi yang muncul saat itu sederhana. Indonesia membutuhkan keberanian baru. Dunia berubah cepat. Persaingan investasi semakin keras. Negara berkembang dituntut bergerak lebih cepat agar tidak tertinggal. Dan bagi sebagian pendukungnya, Purbaya tampak seperti jawaban. Ia tampil percaya diri. Berbicara tentang pertumbuhan, tentang peluang, tentang Indonesia yang tidak boleh terlalu takut mengambil langkah besar. Dalam dunia ekonomi, kepercayaan diri bisa menjadi aset. Pasar menyukai arah yang jelas. Investor menyukai pemimpin yang terlihat yakin. Namun, ada garis tipis yang berbahaya. Perbedaan antara keyakinan dan kesan terlalu yakin. Karena pasar tidak hanya mendengar isi ucapan. Pasar membaca nada, bahasa tubuh, pilihan kata, dan rasa aman. Ketika keadaan baik, hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi ketika tekanan datang, semuanya berubah. Lalu angin mulai berubah. Tekanan ekonomi global meningkat. Ketidakpastian membesar. Dolar Amerika Serikat menguat. Investor menjadi lebih hati-hati. Di saat seperti ini, negara berkembang sering menghadapi tantangan yang lebih berat. Dan Indonesia
ikut merasakan tekanannya. Nilai tukar rupiah mulai menjadi perhatian. Bagi masyarakat, kurs mungkin terdengar abstrak, namun dampaknya terasa nyata. Harga barang impor bisa naik, biaya produksi meningkat, pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati, dan perlahan muncul rasa tidak nyaman. Di titik seperti ini, kursi Menteri Keuangan berubah. Bukan lagi sekadar jabatan teknis, tetapi pusat perhatian publik. Karena ketika keadaan terasa sulit, masyarakat mulai mencari jawaban. Siapa yang mengendalikan situasi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan nama Purbaya mulai lebih sering disebut. Sebagian pengamat mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi. Sebagian komentator menilai pemerintah terlalu optimistis. Sebagian investor mulai bertanya, apakah disiplin fiskal Indonesia akan tetap dijaga? Namun ada satu hal menarik, masalah besar dalam ekonomi seringkali bukan hanya angka, tetapi persepsi. Karena ekonomi modern bekerja seperti ini. Jika masyarakat percaya keadaan terkendali, kepanikan biasanya mereda. Jika investor percaya pemerintah memahami risikonya, kepercayaan cenderung bertahan. Namun ketika rasa yakin mulai retak, bahkan angka yang cukup baik kadang kehilangan kekuatannya. Disinilah karakter teknokrat Purbaya mulai mendapat ujian terbesar. Sebagai orang yang terbiasa berpikir rasional, ia percaya masalah bisa dianalisis, risiko bisa dihitung, sistem bisa diperbaiki. Tetapi pasar keuangan sering bergerak bukan karena logika, melainkan karena rasa takut, karena sentimen, karena psikologi. Disinilah banyak pengamat mulai melihat sebuah tantangan. Barangkali persoalannya bukan semata memahami ekonomi, tetapi memahami psikologi ekonomi. Karena menjadi Menteri Keuangan bukan hanya soal benar secara teknis, tetapi juga tentang membuat publik merasa keadaan masih terkendali. Ada perbedaan besar antara dua cara berbicara. Yang pertama, ekonomi baik-baik saja. Dan yang kedua, kami tahu Anda khawatir, dan kami sedang mengendalikan keadaan. Kalimat pertama berbicara tentang data. Kalimat kedua berbicara tentang rasa aman. Dan dalam masa penuh ketidakpastian, rasa aman seringkali terasa lebih penting. Lambat laun, kritik terhadap Purbaya mulai berubah arah. Bukan hanya tentang kebijakan, tetapi tentang komunikasi, tentang gaya bicara, tentang cara merespons tekanan. Karena di mata publik, kata-kata seorang Menteri Keuangan tidak pernah terdengar biasa. Purbaya dikenal lugas, belak-belakan, kadang spontan. Bagi sebagian orang, ini terasa jujur, apa adanya. Tidak terlalu politis. Namun bagi pengkritiknya, gaya seperti ini dianggap berisiko, terutama ketika situasi ekonomi sedang sensitif. Dalam dunia finansial, kata-kata pejabat tinggi bisa berubah menjadi sinyal. Satu komentar bisa dibaca sebagai tanda keyakinan, atau justru tanda kegelisahan. Satu nada bicara dapat memengaruhi cara investor membaca risiko. Dan di masa penuh tekanan, pasar menjadi jauh lebih sensitif. Pada titik tertentu, perhatian terhadap Purbaya mulai bergeser. Publik tidak lagi hanya bertanya, apa kebijakannya? Tetapi juga, bagaimana cara ia merespons kritik? Apakah pemerintah benar-benar tenang? Apakah semuanya masih terkendali? Lalu muncul satu episode yang memperbesar perdebatan. Ketika kritik terhadap arah kebijakan ekonomi, Indonesia muncul di media internasional. Reaksi Purbaya ikut menjadi sorotan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah respons spontan. Tetapi bagi sebagian lainnya, itu terasa jauh lebih besar. Sebagian pendukung melihatnya sebagai bentuk kepercayaan diri, keberanian menghadapi kritik luar negeri, sikap bahwa Indonesia tidak perlu selalu merasa rendah diri. Namun pengkritiknya melihat sisi berbeda. Mereka bertanya, apakah respons yang terlalu emosional justru memberi sinyal yang salah? Karena dalam dunia pasar keuangan, cara seorang Menteri Keuangan berbicara sering diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan. Investor mungkin tidak membaca seluruh detail anggaran negara, tetapi mereka membaca sikap, temperamen, nada, dan rasa percaya diri. Di titik inilah, persepsi mulai terbelah. Sebagian orang melihat Purbaya sebagai sosok berani, pemimpin yang yakin pada arah kebijakan. Namun sebagian lain mulai bertanya, apakah ia terlalu percaya diri? Atau apakah ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit, yakni krisis kepercayaan? Di tengah tekanan ekonomi, satu hal mulai terlihat jelas. Perdebatan tentang Purbaya tidak lagi murni soal angka,
Ia berubah menjadi pertarungan persepsi. Sebagian publik mulai melihatnya sebagai simbol kebijakan ekonomi pemerintah. Dan ketika simbol terbentuk, setiap ucapan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Di media sosial, di forum ekonomi, hingga ruang diskusi publik, kritik mulai terdengar lebih keras. Ada yang menilai pemerintah terlalu optimistis. Ada yang merasa komunikasi ekonomi kurang menenangkan. Ada pula yang berpendapat publik membutuhkan lebih banyak kepastian. Namun di sisi lain, ada yang mengingatkan ekonomi global memang sedang penuh tekanan. Dalam situasi seperti ini, pernyataan seorang Menteri Keuangan sering mendapat sorotan berlipat. Komentar yang di masa tenang mungkin dianggap biasa, bisa berubah menjadi kontroversi. Bukan semata karena isinya, tetapi karena waktunya, karena konteksnya, karena publik sedang cemas. Dan kecemasan selalu memperbesar gema sebuah ucapan. Lalu muncul pertanyaan yang mulai sering terdengar. Apakah komunikasi pemerintah cukup berhasil menjaga rasa percaya? Karena di masa sulit, publik sering tidak hanya meminta solusi. Mereka juga meminta ketenangan, meminta keyakinan, meminta tanda bahwa keadaan masih dipahami dan dikendalikan. Namun di balik jabatan tinggi, ada sisi manusia yang sering terlupakan. Menteri Keuangan bukan mesin, bukan grafik berjalan, bukan sekadar wajah di layar berita. Ada seseorang yang hidup di balik tekanan, membaca laporan hingga malam, menghadapi kritik, mengambil keputusan dengan konsekuensi yang bisa memengaruhi jutaan orang. Purbaya sendiri dikenal relatif menjaga kehidupan pribadinya jauh dari sorotan. Sebagai suami dan ayah, ia tidak banyak menampilkan kehidupan keluarga ke ruang publik. Bagi sebagian orang, ini menunjukkan disiplin dan fokus. Tetapi jabatan publik tetap membawa harga. Karena tekanan pekerjaan tidak pernah berhenti di pintu kantor. Bayangkan, setiap hari Anda membaca kritik, setiap komentar menjadi berita, setiap angka ekonomi diperdebatkan, setiap pelemahan rupiah dikaitkan dengan kepemimpinan Anda, dan setiap kalimat yang Anda ucapkan bisa memicu interpretasi baru. Di titik tertentu, tekanan seperti ini bukan lagi sekadar profesional. Ia menjadi sangat personal. Namun publik juga punya logikanya sendiri. Ketika hidup terasa makin berat, kesabaran mengecil. Masyarakat tidak selalu memikirkan geopolitik global. Tidak selalu mengikuti pergerakan obligasi. Yang mereka rasakan sederhana: harga, penghasilan, biaya hidup, dan rasa aman. Lalu pertanyaan besar itu muncul. Apakah Purbaya benar-benar gagal? Atau ia sedang menghadapi kombinasi yang sangat sulit? Tekanan global, ekspektasi tinggi, dan krisis persepsi? Apakah ia salah membaca psikologi publik? Atau sedang diadili terlalu cepat? Karena sejarah ekonomi punya kebiasaan menarik. Ia jarang memberi jawaban cepat. Hari ini, seseorang bisa dikritik keras. Besok, dipandang berhasil. Atau sebaliknya. Dan mungkin, jawaban tentang Purbaya belum selesai ditulis. Karena dalam ekonomi, waktu sering menjadi hakim terakhir. Pada akhirnya, perdebatan tentang Purbaya mungkin bukan tentang satu orang, bukan hanya tentang satu jabatan, tetapi tentang pertanyaan lebih besar. Bagaimana sebuah negara menjaga rasa percaya di tengah ketidakpastian? Karena ekonomi seringkali tidak runtuh oleh angka, melainkan oleh hilangnya keyakinan. Di satu sisi, ada yang menilai kepemimpinan ekonomi diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat. Ketika harga terasa berat, ketika ketidakpastian meningkat, kritik menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Di sisi lain, ada yang mengingatkan bahwa ekonomi kita bergerak di tengah arus global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan siapapun. Mungkin itulah paradoks jabatan Menteri Keuangan. Ketika keadaan membaik, sedikit orang memperhatikan. Tetapi ketika keadaan sulit, sorotan datang dari segala arah. Dan di tengah sorotan itu, setiap keputusan terasa berat. Setiap ucapan terasa mahal. Ada satu hal yang sering terlupakan. Ekonomi bukan cuma urusan menteri. Ia dibentuk banyak tangan. Kebijakan pemerintah, bank sentral, pelaku usaha, situasi global, kepercayaan investor, dan jutaan keputusan kecil yang dibuat masyarakat setiap hari. Namun tetap saja, figur menteri sering menjadi simbol. Simbol harapan, simbol stabilitas, atau simbol kecemasan. Dan karena itu, pertanyaan tentang Purbaya menjadi lebih besar daripada sekadar nama.
Ia berubah menjadi pertanyaan tentang arah, tentang rasa aman, tentang kepercayaan. Apakah kritik yang muncul hari ini akan dikenang sebagai alarm yang tepat, atau justru sebagai penilaian terlalu cepat? Tidak ada yang benar-benar tahu, karena sejarah ekonomi jarang memberi jawaban instan. Ia bergerak pelan, kadang kejam, kadang mengejutkan. Mungkin tahun-tahun mendatang akan menjawab semua. Jika stabilitas kembali terasa, kepercayaan pulih, dan kebijakan dianggap berhasil, maka kritik hari ini bisa terlihat berbeda. Namun jika ketidakpastian terus membesar, pertanyaan sulit akan terus kembali. Tetapi satu hal pasti, menjadi Menteri Keuangan berarti hidup bersama tekanan, diukur angka, diadili persepsi, dan diuji oleh sesuatu yang paling sulit dipertahankan dalam ekonomi modern, kepercayaan. Hari ini, Purbaya masih berada di tengah perdebatan itu. Dipandang berbeda oleh orang berbeda, didukung oleh sebagian, dikritik sebagian lainnya. Enda seperti banyak figur publik lain, namanya sedang berjalan di antara harapan dan keraguan. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terbesarnya bukan apakah Purbaya berhasil atau gagal, melainkan apa sebenarnya ukuran keberhasilan seorang Menko Mibam di masa ketika ketidakpastian terasa begitu dekat. Karena dalam ekonomi, waktu sering menjadi hakim terakhir, dan sejarah selalu menunggu hasil.